Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman guru inovatif Indonesia. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa di channel Anas Ponijan. Pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan panduan diseminasi TOT pelatihan keterampilan digital abad 21 level 100. Untuk itu, mengapa dan bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan, akan kami berikan panduan melalui briefing singkat pada kesempatan hari ini. Briefing ini bertujuan untuk memandu para peserta TOT agar dapat melaksanakan kegiatan diseminasi sesuai dengan SOP dari panitia pelatihan, dan diharapkan hasilnya nanti akan menjadi maksimal baik untuk trainer diseminasi maupun untuk peserta diseminasi. Apa itu diseminasi? Nah, diseminasi ini adalah sebuah kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh peserta TOT untuk mempraktekkan keterampilan yang sudah diperoleh secara mandiri dari mulai proses perekrutan peserta, pelaksanaan, penyajian materi, validasi tugas, dan pembuatan laporan. Sehingga ketika peserta melakukan diseminasi, maka layak untuk menjadi trainer guru inovatif Indonesia bersama Microsoft. Nah, lalu apa tujuan dan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini? Yang pertama adalah memberikan sebuah solusi pelaksanaan pembelajaran online di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di seluruh Indonesia, tidak hanya dalam penguasaan teknologi, namun juga kemampuan untuk membagikan ilmu kepada sesama pendidik di lingkungannya. Yang ketiga, memberi kontribusi positif dalam penyiapan pembelajaran online di semester mendatang. Apalagi kita ketahui di tahun pembelajaran baru ini COVID-19 di seluruh Indonesia sedang mengalami zona peningkatan yang luar biasa. Hampir di setiap daerah di Indonesia berzona merah, sehingga kemungkinan pembelajaran akan tetap dilaksanakan secara online. Yang keempat, menambah jumlah pendidik yang tergabung dalam komunitas guru inovatif Indonesia. Kemudian agenda kegiatan diseminasi pelatihan keterampilan abad 21 ini, yang pertama rekrutmen peserta tanggal 10 sampai 14 Juli dengan penanggung jawab trainer diseminasi. Pembuatan akun peserta tanggal 15 sampai 16 Juli oleh master trainer. Jadi nanti setelah peserta merekrut peserta diseminasi, maka diajukan ke master trainer untuk pembuatan akun guru inovatifnya. Kemudian setelah dapat akun, maka dilanjutkan dengan kegiatan yang ketiga, pembentukan kelas di Microsoft Team sekitar tanggal 17 sampai 18 Juli oleh trainer diseminasi. Dilanjutkan dengan pelaksanaan diseminasi tanggal 19 sampai 21 oleh trainer diseminasi, namun ini karena berbarengan dengan pelaksanaan kegiatan Idul Adha, mungkin secara fleksibel dapat disesuaikan di tempat masing-masing menurut waktu yang disepakati oleh trainer diseminasi dan pesertanya.
Kemudian penyelesaian tugas online tanggal 22 sampai 25 juga oleh trainer diseminasi. Dan yang keenam, validasi tugas diseminasi tanggal 26 sampai 28 Juli oleh trainer diseminasi. Kemudian penentuan kelulusan akhir tanggal 30 Juli oleh panitia. Rilis sertifikat tanggal 6 Agustus oleh panitia, dan penutupan secara resmi estimasinya dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021 oleh panitia. Kemudian bagaimana alur kegiatan diseminasi dari briefing, rekrutmen peserta, pra-diseminasi, pelaksanaan, kemudian materi yang disajikan pasca diseminasi dan kelulusan, maka akan kami jelaskan satu persatu agar kita semua dapat melaksanakan kegiatan diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang ini kita sudah berada pada fase briefing, maka para peserta TOT hendaklah menyimak dengan sebaik-baiknya. Juga para master trainer yang akan membimbing kegiatan diseminasi ini juga memiliki pemahaman yang utuh tentang proses pelaksanaan diseminasi TOT keterampilan abad 21 ini. Kemudian setelah briefing dilanjutkan tentunya dengan rekrutmen peserta. Kemudian rekrutmen peserta ini apa yang dibutuhkan. Peserta dalam kegiatan ini meliputi unsur pertama kepala sekolah, pengawas, widyaswara, guru, dosen atau praktisi-praktisi pendidikan lainnya. Kemudian yang kedua, perekrutan peserta dilakukan oleh masing-masing trainer diseminasi dengan berbagai kreativitas dan inovasinya. Silahkan ya, direkrut pesertanya. Kemudian yang ketiga, peserta lebih diutamakan dari sekolah atau instansi yang sama dengan trainer, namun tidak menutup kemungkinan dari komunitas yang lebih luas. Jadi misalnya kita menyebar flyer yang mendaftar dari seluruh Indonesia, diperbolehkan, tidak hanya dalam institusi yang kita berada di dalamnya. Kemudian jumlah peserta diseminasi minimal adalah 20 orang dan harus melibatkan unsur yang sama di dalamnya. Misalnya trainer diseminasi seorang kepala sekolah, ya setidak-tidaknya ada anggotanya atau pesertanya seorang kepala sekolah. Kalau diseminasi pengawas, ya anggotanya ada pengawas. Kemudian kalau trainernya widyaswara, ya ada salah satu misalnya yang dari unsur widyaswara. Kalau guru juga dari guru, dosen dari dosen, dan lain sebagainya. Tapi tidak juga harus sama ya, minimal sudah ada yang mewakili. Kemudian ini contoh flyernya yang dulu waktu Hari Guru Nasional ini saya buat ya, dengan temanya webinar guru digital. Waktu itu pelatihan pemanfaatan Office 365 dalam pembelajaran. Nah, kalau ini yang sebelahnya adalah peserta TOT saya yang sudah membuat sebuah flyer ya, untuk kegiatan pada bulan ini. Ini sudah mulai merekrut nih. Kemudian ini contoh dari form registrinya. Nah, formnya juga harus menggunakan Microsoft Form ya. Jangan menggunakan tool-tool yang lain karena kita sedang pembelajaran Office 365. Jadi kita manfaatkan ya, toolnya dari Office 365. Kemudian saat diseminasi, maka bagaimana yang dilakukan ya, apa yang dilakukan oleh master trainer pada saat pra-diseminasi. Ini adalah master trainernya. Kegiatannya yang pertama membuat Leadem Code untuk trainer diseminasi yang disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan diseminasi.
Kemudian yang kedua, master trainer bertanggung jawab memastikan peserta kegiatan meredem kode yang di-generate. Generate survei dari EduTrack tidak perlu dilakukan, ya. Jadi tidak usah di-generate surveinya karena nanti yang mengajarkan adalah peserta TOT atau trainer diseminasinya, bukan master trainernya. Nah, kalau ini di-generate kan ini buat mensurvei master trainer, ya. Sehingga tidak perlu di-generate, hanya dibuatkan random code-nya saja. Kemudian yang ketiga, master trainer membuat sistem survei sendiri untuk mengukur kinerja trainer diseminasi. Nanti dibuatkan form survei sendiri yang terlepas dari EduTrack, ya. Kemudian yang keempat, membuatkan akun Microsoft 365 bagi peserta yang belum memiliki dari daftar peserta yang diterima. Nanti para trainer diseminasinya atau peserta TOT-nya akan mengajukan ke masternya, ya, untuk pembuatan akun Office 365. Kemudian yang kelima, mengirimkan data awal peserta diseminasi per klaster, baik itu kepala sekolah, pengawas, guru, dan tenaga pendidikan. Jadi nanti dikirimkan data awal pesertanya. Kemudian tugas dari trainer diseminasi dalam pelaksanaan diseminasi ini, ya. Ini trainer diseminasi ini adalah peserta TOT, ya, yang akan menjadi trainer diseminasi. Yang pertama, melaporkan data peserta kegiatan kepada master trainer. Yang kedua, memastikan peserta kegiatan mengikuti live event pembukaan dan penutupan program diseminasi. Ini dengan catatan jika panitia mengadakan. Kemudian yang ketiga, membuat kelas di tim dan mengundang peserta untuk masuk ke kelas di Microsoft Teams. Ini membuat tim, ya, dan mengundang peserta. Kemudian yang keempat, mengundang master trainer masuk ke kelas tim sebagai owner. Tujuannya untuk memantau dan mendampingi kelas di tim. Kemudian yang kelima, mengatur jadwal pelaksanaan webinar dan kelas online. Dan yang terakhir, yang keenam, melakukan recording saat pelaksanaan diseminasi, maksudnya. Jadi saat pelaksanaan materi diseminasi direkam, ya, oleh trainer diseminasi. Kemudian saat pelaksanaan, ya, ini fase pelaksanaan, jadi fase pra, sekarang pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kegiatan diseminasi ini bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama, online sebagai sistem yang digunakan dalam TOT Guru Inovatif tahun 2021. Jadi bisa online, ya, sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang kedua juga bisa offline, namun ini sangat tidak direkomendasikan mengingat peningkatan kasus COVID-19 yang sekarang sedang berada pada zona puncaknya, ya, sehingga sangat tidak direkomendasikan. Dan jika pun harus terpaksa dilakukan, maka trainer diseminasi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dan memastikan berlangsung dalam pemenuhan standar kegiatan sesuai protokol COVID-19 yang berlaku di daerahnya. Kemudian saat pelaksanaan, ya, apabila dalam kegiatan diseminasi dilaksanakan secara berkelompok, jadi kegiatan ini boleh satu trainer diseminasi melaksanakan seluruh rangkaian diseminasinya, boleh juga berkelompok atau bergabung lebih dari satu trainer, misalnya 2 trainer, 3 trainer diperbolehkan, maksimal 3 trainer. Jika berkelompok maka ketentuannya yang pertama, maksimal 3 trainer diseminasi yang bergabung dalam satu kegiatan. Yang kedua,
masing-masing trainer diseminasi menghandle atau bertanggung jawab minimal 20 peserta diseminasi. Minimal 20 peserta. Jadi kalau 3 trainer, maka pesertanya juga minimal 60. Kemudian dalam pelaksanaan tim meeting atau offline, trainer diseminasi wajib membagi materi secara merata dan tidak diperkenankan pemateri hanya 1 orang saja untuk masing-masing materi. Jadi kalau ada 6 materi ya dibagi 2 materi, 2 materi, 2 materi kalau 3 orang. 3 materi, 3 materi kalau 2 orang trainer gabungan. Kemudian yang keempat, pelaporan tetap dilakukan oleh masing-masing trainer diseminasi. Jadi masing-masing trainer nanti tetap membuat laporan dalam bentuk kue ke panitia kegiatan. Nah, ini materinya. Yang berikutnya adalah materi level 100. Ini ada 6 materi. Pertama, pengenalan MEC atau Microsoft Educator Community. Ini ada ujiannya, ada kursusnya secara online. Kemudian pengenalan Microsoft Team. Yang ketiga, survei dan ujian menggunakan Microsoft Form, jadi survei dan kuis. Kemudian berbagi file di OneDrive dan Office Online, mengerjakan file secara bersama di dalam Office Online. Kemudian digital storytelling with Microsoft Sway. Yang keenam, kelas notebook atau OneNote. Nah, kemudian ini silabus materinya. MEC itu yang pertama, minimal trainer mengenalkan bagaimana mendaftar di Microsoft Educator Community, bagaimana memberikan redeem code, kemudian melihat view transkripnya dan memberi contoh cara mengerjakan kursus, memberikan contoh langsung di dalam webinarnya, kemudian menugaskan peserta untuk menyelesaikan learning path, ya. Nah, ini nanti bisa diklik, ya, dari learning path ini, ya. Kemudian yang materi berikutnya, yang kedua, pengenalan Microsoft Team. Apa yang harus dikenalkan, ya, dalam pengenalan Microsoft Team ini? Minimal adalah pengenalan Microsoft Team, web, dan tim aplikasi. Jadi kan kita bisa masuk melalui web browser, bisa masuk melalui aplikasi yang sudah diinstal terlebih dahulu di perangkat, baik itu HP maupun laptop. Kemudian instalasi tim di laptop dan smartphone. Kemudian yang ketiga, memulai Microsoft Team, bagaimana membuat tim, menambahkan siswa, dan juga menjelaskan fitur-fitur tim. Di antaranya ada chat, kalender, assignment, call, file, aplikasi pendukung, channel, post and announcement, dan team meeting, serta insight, ya. Ini yang harus dikenalkan dalam Microsoft Team. Kemudian berikutnya, survei dan ujian menggunakan form, ya. Minimal mengenalkan preview Microsoft Form, memulai Microsoft Form, Office Form, kemudian bagaimana membuat form dan kuis. Ini kan sebenarnya hampir sama, hanya kalau kuis buat soal, form ini buat survei. Kemudian fitur dasar Microsoft Form, pertanyaan pada Microsoft Form, menambahkan gambar atau video pada pertanyaan, section, merubah tema, setting tambahan, membagikan form, dan mendownload hasil dan menganalisis hasil form. Ini materi untuk survei dan juga kuis. Kemudian berikutnya adalah materi berbagi file di OneDrive dan Office Online. Minimal diajarkan atau dikenalkan ke peserta diseminasi review OneDrive-nya seperti apa, membuat folder, mengupload file dan folder, sharing file dan folder, kolaborasi dengan Office Online, kemudian OneDrive aplikasinya. Kemudian
Untuk Office Online minimal mengenalkan preview Office Online, tampilannya seperti apa, baik ada bisa Word Online, kemudian PPT Online maupun Excel Online. Membuat folder, mengupload file dan folder, membuat file baru dan dengan Office Online, sharing file dan folder, kolaborasi dengan Office Online. Materi berikutnya adalah dengan Microsoft Suite. Bagaimana kita bercerita, menyajikan, memaparkan materi dengan digital storytelling with Microsoft Suite. Minimal mengenalkan preview Microsoft Suite, memulai dengan Suite, fitur dasar, tab, kemudian card group, desain atau style, membagikan Suite, setting tambahan, dan mereview Suite. Inilah materi untuk Microsoft Suite. Kemudian berikutnya kelas notebook atau OneNote. Ini untuk buku catatan siswa di dalam Microsoft Teams. Minimal kita akan mengenalkan review kelas notebook, kemudian membuat kelas notebook, 4 tab dasar, fitur kelas notebook dari section, fix, menu, dan juga math atau tool-tool untuk matematika, kemudian immersive reader, distribusi peak atau section, contoh memberi tugas pada siswa, mengoreksi jawaban siswa, dan juga kelas notebook dari sisi aplikasi. Kemudian apa kegiatan pasca diseminasi? Maka trainer diseminasi ini wajib membuat laporan kegiatan diseminasi ini. Laporan disusun dalam format Suite yang meliputi link recorder ya. Jadi nanti di dalam Suite itu ada link recordernya dibuat, disematkan ya, recording dari materi-materi yang sudah disajikan ya. Bagi yang berkelompok diberi keterangan menit ya, detik keberapa trainer diseminasi yang bersangkutan menyampaikan materi. Tapi kalau yang sendiri ya tidak perlu, karena pasti menyampaikan materinya kan sendiri. Kalau berkelompok misalnya pemateri atau trainer A menyampaikan dari menit ke-1 sampai ke-10, trainer B dari menit ke-10 sampai 30 misalnya, trainer C dari menit ke-30 sampai ke-60 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah attendance list peserta. Jadi nanti setiap paparan webinar dengan meeting team maka diunduh attendance list-nya untuk disematkan di laporan Suite. Bagi yang berkelompok, laporan daftar hadir sesuai peserta masing-masing. Kemudian yang ketiga, screenshot atau foto kegiatan. Ini nanti semua disematkan dalam laporan berbentuk atau berformat Suite. Kemudian kegiatan berikutnya juga mendampingi peserta dalam penyelesaian tugas. Jika peserta ada yang bertanya, ya, bagaimana cara menilainya, menyematkannya, kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta diseminasi yang tidak mampu dijawab, ya, maka ini didampingi oleh master trainernya. Kalau trainer diseminasinya sudah mumpuni, ya bisa dijawab secara langsung. Kemudian memvalidasi kelulusan peserta. Ya. Jadi kelulusan peserta divalidasi oleh minimal 2 orang master trainer dengan mempertimbangkan 1 kehadiran dalam kegiatan TOT, kedua menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh trainer diseminasi, yang ketiga menyelesaikan aktivitas yang ditentukan di Microsoft Educator Community, kemudian
Peserta diseminasi yang dinyatakan lulus akan mendapatkan e-sertifikat 32 jam dari Microsoft. Inilah kegiatan pasca diseminasinya. Kemudian sertifikatnya ya, untuk pesertanya tadi mendapatkan sertifikat pelatihan keterampilan digital abad 21, sedangkan untuk trainer diseminasinya atau peserta TOT yang sekarang ini maka mendapatkan sertifikat narasumber atau sebagai trainer pelatihan keterampilan digital abad 21. Itu adalah yang bisa saya sampaikan dalam panduan atau briefing diseminasi TOT keterampilan abad 21. Jika nanti Bapak Ibu memerlukan PPT ini, maka bisa diunduh di link deskripsi pada video YouTube ini. Demikianlah briefing panduan diseminasi pelatihan keterampilan digital abad 21 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Mari kita tetap semangat menjadi bagian dalam perubahan transformasi digital di Indonesia, sehingga dengan semangat kegotong royongan dalam pendidikan, pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk menuju Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.